Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman ayyuhal muslimun wal muslimat was-shaimun was-shaimat, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya adalah sholat tarawih di malam bulan Ramadan. Kalau kemarin sudah dibahas tentang siangnya bulan Ramadan, tentang puasa, tentang yang membatalkan puasa, tentang orang-orang yang udzur. Nah, pada pagi hari ini, wabil khusus untuk para imam, ya, untuk diperhatikan, ya, adab-adab untuk di dalam sholat tarawih. Sholat tarawih dikatakan sholat tarawih karena memang banyak kaum muslimin yang membaca atau memanjangkan bacaannya lebih panjang daripada sholat fardu, maka dinamakan sholat tarawih. Setelah 4 rakaat, 2 kali salam, istirahat sebentar. Dan Rasulullah kalau sholat sunnah juga demikian, memang panjang. Nah, keutamaan sholat tarawih ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sudah pernah disampaikan juga. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qiyam Ramadan itu bisa sholat tarawih, itu qiyam Ramadan, dan itu dilaksanakan dengan berjamaah. Ya, sholat tarawih itu dilaksanakan dengan apa? Berjamaah. Karena Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, cuman pernah berhenti takut dianggap wajib. Kemudian setelah berjalan waktu, itu disyariatkan kembali ketika sudah nggak ada lagi sesuatu yang wajib, maka sholat tarawih dikumpulkan menjadi satu. Nah, untuk sholat tarawih atau qiyamul lail juga masuk di dalam qiyam Ramadan. Harus berdasarkan 2 untuk mendapatkan ampunan dari Allah, imanan wa ihtisaban, ya. Betul-betul beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya. Jadi bukan hanya pahala puasa yang didapat atau pahala sholat sunnah yang ingin dikejar, tapi lebih dari itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, artinya diampunkannya dosanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi berusaha bagaimana
Qiyam Ramadan, salat tarawih yang kita lakukan itu bukan hanya mendatangkan pahala tapi juga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disambung dengan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau melaksanakan qiyam salat tarawih, di sini lebih khusus ke situ, bersama imam sampai selesai, artinya sampai sholat witir, sampai sholat witir, maka akan dicatat ya, untuknya qiyamu lailah. Jadi akan dicatat seakan-akan dia melakukan qiyamul lail seluruhnya, pahalanya seperti dari habis isya sampai subuh, itu namanya malam untuk qiyamul lailah. Nah, ini adalah sebenarnya kalau kita dengar hadis ini persiapan juga untuk ketika kita ingin mendapatkan satu malam yang terbaik. Maka kita tanya diri kita, ya, siapa yang sampai malam ini sholat tarawihnya selesai sama imam? Nah, khusus untuk santri, apalagi santri, untuk mendapatkan pahala qiyamul lailah kulli. Jadi berdasarkan pahala menghidupkan dengan sholat malam seluruh malam. Nah, ini harus dilatih dari pertama. Ya, dari awal Ramadan itu kan Allah berikan kemudahan, kemarin sudah disampaikan, karena setan-setan dibelenggu. Kalau setelah jalan kok males-males, nah di situ mulai dari dirinya sendiri, karena nggak bersyukur. Maka jangan sampai kita itu tidak memperhatikan proses. Kalau kita ingin mendapatkan nanti di 10 malam terakhir ketika i'tikaf, ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tapi dari sekarang tidak dilatih. Kata sebuah syair, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin sukses, ingin mendapatkan apa saja, di antaranya Lailatul Qadar, tapi prosesnya nggak dilalui. Pengennya satu malam itu saja nanti difokuskan, siapa yang tahu, kan gitu. Maka perlu kita ikuti prosesnya, rajin dari awal. Maka sampai sekarang usahakan jangan sampai ada rasa malas, ya, sehingga nanti ketika di i'tikaf itu lebih siap lagi. Ini saya sampaikan materi ini supaya kita mendapatkan suatu keutamaan yang luar biasa yang Allah sediakan. Itu betul-betul ini prosesnya. Jadi kalau dalam kehidupan kita di dunia ini, ya jamaah sekalian, semua itu harus proses, mengambil sebab, maka nanti akibatnya akan ada. Dan kadang-kadang ini juga nanti harus perlu diperhatikan, orang yang sudah berusaha prosesnya dilalui itu belum tentu juga hasilnya seperti yang dipikirkan, apalagi yang asal-asalan. Maka kita diperintahkan untuk menjalani proses, kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab kita nanti bisa istiqomah. Itu apa yang kita lakukan? Sholat 5 waktunya dijaga,
puasanya jelas karena kewajiban. Kemudian sholat tarawihnya begitu, sholat tarawihnya harus bersama imam sampai selesai. Ini baru 1 rakaat sudah datang telat, habis salam langsung ke belakang, nggak muncul lagi kadang. Nah, bagaimana mau berhasil, gitu kan? Artinya tarjun aja, walam tasluk masalahnya. Jadi ingin berhasil meraih sesuatu, tapi prosesnya tidak dijalani, nggak sabar. Gimana nanti mau dapat Lailatul Qadar? Kan gitu. Kalau alasan banyak sekali alasan, gitu kan? Kenapa sholat tarawihnya putus? Ini itu dan seterusnya. Padahal hal tersebut harusnya sudah di planning, direncanakan dengan baik. Nah, sekali lagi, hidup di dunia ini adalah proses, itu harus dilalui, ya. Sama, menghafal juga prosesnya dilalui. Kalau nggak dilalui nggak dapat. Yang melalui proses saja kadang-kadang masih lepas. Maka di situ diperlukan namanya doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah beri kekuatan supaya bisa ngisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka di tengah-tengah ayat puasa itu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan seterusnya. Jadi Allah itu Maha dekat. Kita berdoa, ya Allah beri taufik saya bisa terus, ya. Yang sampai tadi malam belum putus sholat tarawihnya, bersyukur dipertahankan. Soalnya apa? Nanti kalau kita dapat 1 malam kebaikan, kemuliaan itu dengan diisi sholat tarawih bersama imam, ya, sudah dapat pahala menghidupkan malam seluruhnya. Nanti tambah tilawah, tambah sedekah, ditambah hal-hal yang kebaikan, baca Quran dan seterusnya. Nah, pengennya seperti itu, ya. Kalau siangnya sudah jelas puasa, jadi sehari semalam itu ketaatan semua, ada puasa, ada sholat 5 waktu, kalau ada zakat, ada qiyamul lail, masya Allah. Nah, itu perlu dipersiapkan. Nah, jemaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya. Jadi usahakan kita setiap malam bulan Ramadan ini ditulis, ya, pahala apa? Qiyamul lail seluruhnya, ya, sempurna. Qiyamul lail sempurna, semalam suntuk. Kemudian yang berikutnya, secara umum, ya, dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat Nabi SAW di Ramadan atau di luar Ramadan itu adalah 11 rakaat sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini yang disampaikan oleh Aisyah dengan apa yang disampaikan Ummul Mukminin, makanat atau makan Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Itu yang selalu salah satunya dijadikan dalil. Tapi bukan hanya 11, sebenarnya bukan hanya 11 saja, ya. Terkadang juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, tapi dari Abdullah bin Abbas, artinya salat Nabi di rumah seperti itu bersama Aisyah. Berapa rakaat? 11 rakaat kalau di rumah Aisyah, tapi bukan semata 11 rakaat. Nah, kalau riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah SAW itu sholat 13 rakaat. Ya, sholat berapa? 13 rakaat. Dan sholat Nabi itu 2 rakaat. Ya, ketika salah seorang sahabat bertanya tentang sholat malam, maka dijawab sholatul lail masna masna. Instruksi Nabi, sholat malam itu 2 rakaat.
Maka tidak harus mesti 4 rakaat salam. Dan di dalam hadis ini tidak dibatasi, Nah, sekarang jumlah rakaat apa? Salat tarawih itu berbeda dari satu kondisi dengan kondisi yang lain. Namun salat tetap tidak boleh keluar dari syarat rukunnya. Apalagi di zaman teknologi digital seperti kita bisa lihat di mana saja, kalau kita tidak paham bisa tersesat. Jadi ingat, kalau sholat itu ingat hadis tentang musi'us sholat. Hadis tentang apa? Hadis musi'us sholat, artinya ada sahabat Nabi yang sholatnya nggak baik. Musi itu berbuat buruk dalam sholatnya. Nah, suatu ketika datang sahabat Nabi itu ke masjid, ada Rasulullah di dalam masjid, kemudian sahabat ini sholat. Setelah selesai sholat datang kepada Nabi, Assalamualaikum. Kemudian Nabi menyampaikan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Sholatnya cepat sekali, nggak ada tumakninah. Selesai sholat yang kedua datang lagi kepada Nabi. Nabi memerintahkan lagi, sholat lagi. Kamu belum sholat, ayo sholat lagi. Nah, yang ketiga. Setelah sholat yang ketiga datang lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salat, kamu belum salat, padahal sudah 3 kali salat. Kenapa masih suruh ngulang? Ternyata salatnya nggak benar. Maka sahabat Nabi ini, ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi salat lebih baik dari itu, ajarkan kepadaku salat. Nah, kalau salat fakabbir, baca takbir, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, summa qra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang kamu mampu baca dari Al-Qur'an, summa rka' hatta yastawiya raki'an, kemudian rukuk sampai lurus rukuknya, summa rfa' hatta tastawiya mu'tadilan, kemudian i'tidal sampai tegak berdiri. Artinya di sini disuruh untuk tumakninah dalam setiap gerakan sholat. Maka tidak dibenarkan, tidak ada dalil satupun yang sholat kemudian cepat-cepat, belum lurus sudah berdiri, belum tegak sudah sujud, sehingga sholat tarawih bisa cuman 6 menit, 7 menit, 23 rakaat, yang nggak betul. Nah, berbicara tentang jumlah rakaat, ya, perhatikan jangan tidur. Itu tentunya berbeda dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ada yang ingin panjang, ya, sholatnya ingin panjang, maka di sini jumlah rakaatnya sedikit, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 11 rakaat atau 13 rakaat. Ada yang ingin salatnya ringan, nah, boleh salatnya ringan, bacaannya enggak terlalu berat. Karena lihat jamaahnya bukan santri Darul Fatah, ya, jamaahnya orang-orang tua. Itu rifqan bil jamaah, yang memperhatikan kondisi jamaah, maka jumlah rakaatnya biasanya diperbanyak. Maka ada 23 rakaat. Ya, ini seperti yang dilaksanakan atau diinstruksikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kadang-kadang memerintahkan 11 atau 23. Nah, ini kan juga alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Artinya kalau kita melihat hal tersebut, itu semuanya berdasarkan dalil. Nah, hanya saja sholatnya tetap
Fatihahnya harus dibaca mujawwad dengan qiraah mujawwadah, dengan bacaan-bacaan sesuai dengan tajwidnya. Tidak boleh cepat-cepat, hanya bacaannya aja surat-surat yang tidak panjang, min qisari aswar, jadi surat-surat yang pendek, tapi rakaatnya jadi diperbanyak, seperti itu. Wala ba'sa an yazida fi adadi rakaat fil ashr al-awakhir, di 10 malam terakhir. Ini bagian panitia i'tikaf. Ya, insyaallah di Darul Fatah akan dilaksanakan i'tikaf. Nah, ini harus memahami betul, dipersiapkan. Boleh, nggak apa-apa untuk jumlah rakaat di 10 malam terakhir, ya, dibagi menjadi 2. Pengen mengkhatamkan silahkan, nanti diprogram, nggak apa-apa diprogram. 10 malam terakhir ingin selesai 30 juz umumnya, ya silakan. Berarti ada 2 termin. Yang di awal mungkin 1 juz, nanti malamnya 2 juz, nggak apa-apa. Karena 10 malam terakhir. Terus bagaimana sholatnya? Sholat tarawihnya tetap sampai selesai untuk mendapatkan keutamaan tadi bersama imam sampai witirnya, ya. Dan boleh nggak malam nambah? Boleh, tahajud di malam hari boleh, ya, menambah rakaatnya. Hanya saja diperhatikan hadis Nabi, la witraini fi lailah. Yang penting jangan bikin 2 kali witir. Jadi kalau sudah witir bersama imam di sholat tarawih, dan itu yang diharapkan seperti itu, ya. Yang diharapkan sampai selesai witir bersama imam supaya dapat kutiba lahu qiyamul lailah, supaya dapat pahala qiyamul lailah. Jadi gitu. Nanti kalau panitia ingin istilahnya memprogramkan yang di setelah sholat isya itu lebih ringan, tapi nanti malam pengen qiyamul lail, pengen mengkhatamkan dalam 10 malam terakhir, ya itu bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Gitu ya, dibagi menjadi 2. Jadi di awal sholatnya khafif, ya, ringan. Nanti malam itu sholatnya lebih panjang, gitu. Dan boleh imam membaca dari mushaf. Nanti diprogramkan saja, nggak apa-apa, imamnya baca dari mushaf. Tapi kalau sudah imamnya baca dari mushaf, makmumnya tidak perlu ngikut baca dari mushaf, dengerin. Ya, jadi makmum cukup mendengarkan. Nah, kalau imam baca dari hafalannya, bolehlah seperti yang kita lakukan. Ada satu yang tugasnya untuk mengingatkan imam, tapi tidak semuanya. Itu coba nanti diperhatikan betul. Kalau itu bisa dilaksanakan, mungkin akan lebih nyaman, lebih berkualitas untuk qiyamul lailnya, sehingga tidak banyak ngobrol. Ya, kalau udah sholat kan kayaknya nggak mungkin ngobrol, tapi kalau kadang-kadang baca Quran ada yang datang, Qurannya berhenti, ngobrol, gitu. Kemudian wa yusannu ay yakhtima salat tarawih bil witr fa yusalli rak'atai asy-syafa' wa yusallim. Nah, ini cara salat witir ada 2, ya. Yang pertama, salat witir itu salat 2 rakaat kemudian ditambah 1 rakaat. Ini cara salat witir yang pertama. Dan ini yang afdal, sebagaimana hadis yang dikatakan oleh
Abdullah bin Umar bahwasanya yafsilu baina syaf'ihi wa witrihi bitaslimah. Jadi memisah antara yang genap dengan witirnya yang 1 rakaat. Wa akhbara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Jadi Abdullah bin Umar memberitahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Ya. Tapi boleh juga watajuzu thalathu sardan. Boleh witir itu langsung 3, 5, 7. Nah, kalau 3 boleh langsung 3, hanya saja tidak ada tasyahud awal supaya tidak sama dengan sholat maghrib, karena memang ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi imam, ini bagi imam untuk sholat witir itu disunahkan, ya, disunahkan kalau bisa pada rakaat pertama itu baca surat Al-A'la, kedua surat Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas. Jangan dibalik, pertama baca Al-Fil, rakaat kedua baca Al-Qadr, jadi kebalik. Walaupun sah, tapi hal tersebut harus diperhatikan. Kemudian syariat kunut ini kayaknya mungkin jarang dilakukan kalau berjamaah. Kalau sendiri-sendiri sudah biasa, dan boleh berjamaah dan boleh tidak. Nah, untuk kunut ini disyariatkan itu adalah di sholat witir. Kapan? Sholat witir, sebagaimana hadis yang dikatakan oleh cucu Nabi Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi qunutul witir. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada Al-Hasan bin Ali bagaimana bacaan kunut. Ya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Kalau ingin tambah ya silakan, tapi sampai situ hadis Nabi yang diajarkan kepada Al-Hasan bin Ali. Dan caranya dengan mengangkat 2 tangan dan menguatkan bacaannya, mengeraskan bacaannya. Biasanya setelah ruku, dan itu yang afdal. Boleh juga ada riwayat sebelum ruku, tapi kalau nanti kita laksanakan setelah ruku, ya, dengan mengangkat 2 tangan. Terus bagi imam juga ini, ya, disunnahkan setelah salam dari sholat witir untuk mengucapkan Subhanal Malikil Quddus bagi imam, supaya nanti diikuti juga oleh makmumnya. Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dan yang ketiga dikuatkan, ya, umpamanya kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, kemudian yang ketiga Subhanal Malikil Quddus, dikuatkan bacaannya. Nah, mulai malam ini siapa yang tugas, sunnah-sunnah diperhatikan. Jadi dalam riwayat lain dipanjangkan, ya, yang ketiga selain dikuatkan yarfa'u sautahu, diangkat suaranya. Kalau pertama Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian yang ketiga Subhanal Malikil Quddus. Ini karena ada riwayat, gitu ya. Yang terakhir
ini mengingatkan saja, mengingatkan bacaan sholat tarawih. Tadi udah saya singgung sih di awal, bahwasanya kita harus selalu kembali mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat, yaitu membaca dengan bacaan yang benar, mujawwadah, dengan tajwid yang benar, ya, apa adanya, tidak perlu takalluf itu membuat-buat bacaan itu bermacam-macam, artinya membebani diri. Umpamanya pokoknya sholat di rakaat pertama harus sesuai kayak bacaan Sudais, rakaat kedua bacaan Suraim, rakaat ketiga bacaan, itu tidak perlu. Itu maksudnya itu kadang-kadang takalluf, baca suaranya pas-pasan malah nggak karu-karuan kan gitu, apa adanya saja, ya. Yang jelas harus bacaan yang benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian kalau sambil mentadabburi yang dibaca ya kalau bisa direnungi gitu ya, khusyuk, betul-betul menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira itu ya pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Ini berkenaan dengan sholat tarawih, ya. Jangan sampai sekali lagi kita terburu-buru bacanya cepat-cepat, tidak, tetap bacaan yang tertil, mujawwad. Saya kira itu ya pagi hari ini berkenaan khusus masalah sholat tarawih, persiapan ya, persiapan. Sekali lagi nanti panitia i'tikaf disiapkan dengan baik, karena memang ini belum kelihatan gerakannya ya. Jadi segera nanti, ini sudah hari keberapa ini? Hari ke-7. Ada udah seminggu. Ya, ada seminggu. Cepat sekali, tahu-tahu udah seminggu ya. Ternyata udah seminggu, Masya Allah. Minggu depan sudah 2 minggu. Saya kira itu ya. Semangat ya, dipersiapkan. Terutama ingat doa dari sekarang, mudah-mudahan 10 malam terakhir nanti kan libur tuh, bukan sekaput-kaput ya. Yang mau tetap i'tikaf di sini silahkan, yang dekat-dekat. Yang pulang yang di rumah diusahakan tetap pesan-pesan yang disampaikan dilaksanakan ya. Memperbanyak ibadah, bahkan tadi i'tikaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.